السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada bab tentang memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesehatan. Kita sudah sampai pada hadis ke 175. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada Yauma Khaybar atau pada hari Khaybar atau pada peristiwa peperangan Khaybar. Beliau bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Jadi Rasulullah menyampaikan, besok akan aku serahkan ar-rayah. Ya, rayah ini kalau bahasa kita ya bendera atau panji. Jadi rayah ini panji-panji Rasulullah SAW. Ghadan ya, rajulan yaftahullaha ala yadayhi, yes, kepada seorang laki-laki yang yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan atas kedua tangannya atau melalui dia, gitu, melalui sahabat ini. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasulahu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan sabda tadi itu ketika harinya persiapan untuk perang Khaybar. Nah, Rasulullah akan menunjuk, besok pagi akan menunjuk seorang laki-laki yang melalui laki-laki ini Allah akan memberikan kemenangan, ya, melalui kepemimpinannya Allah akan memberikan kemenangan, dan laki-laki ini adalah laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Nah, ini Rasulullah. Kemudian pada malam harinya, ini sahabat-sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW itu ya berbincang-bincang, siapa ya kira-kira ya, dan semuanya berharap ingin ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi malam harinya itu jadi perbincangan. Wah, kira-kira siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW besok? Karena yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW besok pagi itu tentulah seseorang yang istimewa. Kemudian
falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Jadi kemudian pada keesokan harinya ya, pada keesokan harinya tatkala akhir hari telah tiba, jadi ketika sudah mulai mendekati siang, maka ya sahabat-sahabat ini mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berharap, masing-masing mereka itu berharap supaya mereka itulah yang diberi panji itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala aina Ali bin Abi Thalib. Ya, yang ditanya oleh Rasulullah, di manakah Ali bin Abi Thalib? Jadi ternyata yang mau ditunjuk oleh Rasulullah SAW siapa? Ali bin Abi Thalib. Faqila, maka ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, huwa yastaki ainai. Jadi, ya Rasulullah SAW, huwa dia atau Ali bin Abi Thalib, yastaki, dia sedang sakit, ainai, apa matanya. Jadi Ali bin Abi Thalib, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia itu sedang sakit mata. Jadi pada saat Rasulullah SAW bersabda kemarin ya, ini Ali bin Abi Thalib nggak ada. Karena sakit mata. Kemudian ketika esok paginya dicari oleh Rasulullah SAW, di mana Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat mengatakan Ali bin Abi Thalib sakit mata ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW qala fa'arsilu ilaihi. Nah, maka suruh dia ke sini. Nah, bahasa kita ya. Utuslah dia atau perintahkan dia untuk ke sini. Fa'utiya bihi, maka kemudian dicarilah atau Ali bin Abi ini cari. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainihi wa da'alahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Jadi kemudian setelah Ali datang ya, maka Rasulullah SAW ya, meludah, kemudian ludah itu meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wada'alahu, dan berdoa baginya ya, bagi Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ini seketika bisa melihat ya, sembuh sakit matanya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami sakit mata. Jadi hilang, sakit matanya itu hilang tanpa ada bekasnya. Fa'atahur rayah, maka kemudian beliau Rasulullah SAW menyerahkan ar-rayah. Jadi menyerahkan panji atau bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Ali radhiyallahu an, maka berkata Ali, ya Rasulullah, aqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya. Wahai Rasulullah SAW, apakah aku akan memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kami, seperti kita? Jadi maksudnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Rasulullah SAW menegaskan, menjawab, unqud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ya, muttafaqun alaih. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersabda, majulah dengan tenang ya. Jadi unqul ala rislika, majulah dengan tenang hingga engkau sampai kepada wilayah mereka. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu
alaihim. Kemudian berilah kabar atau berita tentang dengan apa-apa yang diwajibkan atas mereka ya setelah mereka masuk Islam, berilah kabar kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban ketika sudah masuk Islam min haqqillahi ta'ala fihi. Nah, dari hak-hak Allah ta'ala di dalamnya. Kemudian ini kalimat yang sering kita dengar, fa wallahi yahdiyallahu bika rajulan. Jadi maka demi Allah ya, demi Allah sungguh seseorang ya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui engkau ya, wahidan salah seorang di antara mereka khairun, nah, itu lebih baik laka dari bagimu min humrin na'am, daripada unta merah ya. Jadi memberikan petunjuk ya melalui seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kamu, maka itu lebih baik daripada kamu memperoleh unta merah. Nah, jemaah sekalian, dari hadis ini ya ini ada beberapa pelajaran ya. Nah, di sini dijelaskan tentang Khaybar, Yauma Khaybar atau suatu hari di Khaybar. Hadis atau bahasa yang digunakan di sini jelaskan bahwa orang-orang Arab, orang-orang terdahulu ketika menyebut Yauma Khaybar, Yauma di sini adalah sebutan untuk peristiwa-peristiwa penting. Nah, dalam hal ini peristiwa peperangan Khaybar. Nah, Khaybar sendiri adalah suatu tempat di mana tempat ini adalah penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW perintahkan memerangi orang-orang Khaybar ini. Khaybar ini orang Yahudi yang suka untuk menselisih atau begitu benci terhadap Islam. Maka mereka diminta untuk beriman tidak mau, ya. Kemudian diajak halus tidak mau, marah minta perang. Maka kemudian diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan dalam peperangan Khaybar ini dalam sirah ya, maka dimenangkan oleh kaum muslimin, dan yang memimpin peperangan waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini tentang sedikit peristiwa Khaybar. Kemudian di dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW yang pertama beliau menyebutkan ya, jadi hari sebelumnya beliau menyebutkan bahwa besok aku akan benar-benar menyerahkan bendera ini kepada seseorang yang melalui dia Allah akan memberi kemenangan. Kemudian dia ini ya mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Nah, di sini Rasulullah SAW bukan melakukan sebuah ramalan ya. Jadi kayak kita misalnya besok akan terjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah keistimewaan ya, atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW diberikan informasi tentang sesuatu atau tentang seseorang dan suatu peristiwa yang akan datang. Dan ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian kita orang biasa gitu ya, kemudian melakukan itu. Wah, besok aku akan menunjuk ya, pemimpin yang dengan pemimpin ini akan menjadikan bangsa kita menjadi lebih baik. Wah, ini tidak bisa. Jadi karena ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, sementara manusia biasa hanya berusaha. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan ini, dan apa yang disabdakan Rasulullah itu betul-betul terjadi. Karena bendera tadi atau panji atau rayah tadi diberikan kepada Ali. Kemudian Ali memimpin pasukan peperangan, kemudian terjadi peperangan, dan perangnya ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi ini terjadi, terbukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, sehingga apa yang disabdakan Rasulullah ini sesuatu yang benar. Ya, ini tidak berlaku untuk manusia biasa seperti kita, tidak bisa.
Jadi ini karena keistimewaan Rasulullah SAW. Dan apa yang disabdakan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu Rasulullah, tapi itu informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, nah, aku iso melihat masa depan misalnya, wah kamu besok begini dan begitu. Nah, ini namanya meramal ya. Meramal ini kalau manusia biasa ada kemungkinan bisa betul-betul terjadi, tapi bisa saja tidak terjadi. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan kalau betul terjadi, ya meskipun itu betul terjadi, tetapi yang mengucapkan itu dicap sebagai pendusta. Ya, jadi karena ngaku-ngaku bisa melihat masa depan. Ya. Karena melihat masa depan itu atau peristiwa yang akan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Kalau ada yang mengaku-ngaku bisa melihat, ya, meramalkan, maka itu pasti kemungkinan besar informasinya dari setan. Jadi, dan setan itu adalah pendusta yang nyata. Nah, jadi ini keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat yang kita kenal ya, kita sangat familiar. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini menunjukkan bahwa keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa melalui ya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Di sini Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sahabat yang memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau juga ahli dalam strategi perang. Dan beliau juga ahli dalam berkelahi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sahabat yang istimewa. Ya, kemudian secara keahlian. Nah, inilah yang perlu kita contoh. Jadi Ali bin Abi Thalib ini ya, meskipun beliau itu juga sepupunya Rasulullah, kemudian juga menantu beliau, tetapi secara skill, secara keahlian beliau ini adalah seorang sahabat yang dikaruniai oleh kemenangan. Dia punya kualitas kepemimpinan yang bagus, punya keahlian strategi perang yang bagus, kemudian punya skill dalam berkelahi yang bagus. Jadi ini kalau dalam siasah ya, dalam ilmu peperangan atau strategi berperang, ini adalah skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ya punya leadership, kemampuan memimpin, kemudian punya keahlian strategi, kemudian juga ahli dalam berperang atau berkelahi. Jadi kalau pemimpinnya tidak bisa berkelahi, dia tidak diakui oleh anak buahnya. Pemimpin OT, omong tok misalnya, maka dia akan kehilangan kewibawaan. Dan terbukti dalam banyak peperangan Ali bin Abi Thalib ini memang ahli dalam bermain pedang ya. Sampai pedangnya beliau pun istimewa. Pedangnya beliau bermata dua ujungnya ya. Ini istimewa. Dan kemudian keistimewaan sahabat Ali disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah dan Rasulnya itu mencintai dia dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah menyebutkan ini ketika Ali tidak ada, tidak mendengar. Yang mendengar sahabat-sahabat yang lain banyak. Di sini muttafaqun alaih. Artinya yang mendengarkan ini, hadis ini banyak, diriwayatkan dari banyak jalur. Dan hadisnya sahih. Nah, salah satu keistimewaan sahabat Ali adalah kata Rasulullah, dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya itu mencintai dia. Nah, inilah artinya sahabat Ali bukan hanya secara dohir, secara duniawi, secara materi, beliau itu ahli dalam kepemimpinan, ahli dalam strategi, ahli dalam berperang, tapi secara batinnya, keimanannya, kualitas keimanannya, beliau ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi lahir batinnya Ali bin Abi Thalib ini adalah istimewa, luar biasa. Maka inilah yang kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib ini seorang yang di dalam
Islam, ini orang yang sangat luar biasa. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kemudian kita mempelajari ya, sejarahnya Ali bin Abi Thalib, ini luar biasa. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah dakwah Islam, ya, banyak yang menentang, banyak menolak. Ali bin Abi Thalib ini termasuk adalah sahabat yang langsung menerima, enggak basa-basi, langsung menerima. Langsung menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi langsung masuk Islam. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, di dalam hadis ini tadi dikisahkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib ini dipanggil oleh Rasulullah SAW, di mana Ali bin Abi Thalib? Nah, sahabat-sahabat mengatakan Ali bin Abi Thalib sakit mata. Nah, seolah-olah kemudian sahabat ini wah, nggak mungkin Ali bisa berperang karena kan dalam kondisi sakit mata. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggariskan yang lain ya. Karena kemudian panggil dia ke sini, dipanggil Ali, kemudian Rasulullah SAW meludah, ya, jadi meludah ke mata Ali. Dan kemudian berdoa, dan akhirnya mata Ali ini kembali sembuh seperti semula, seperti seolah-olah tidak sakit. Nah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Ini istimewa. Jadi jangan kemudian kita coba-coba seperti Rasulullah ikut-ikutan. Ada anak kita atau keponakan kita atau ada orang lain, aku sakit mata, wah tiba-tiba kita ludahi, ya. Nah, bisa jadi tidak sembuhnya pasti, ya. Dipukulnya iya, ya. Jadi ini mukjizat dari Rasulullah SAW, mukjizat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keistimewaan Rasul. Jadi begitu sahabat Ali ini sakit mata, kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW, sembuh. Nah, ini mukjizat. Nah, jadi karena mukjizat ya, ini kembali menunjukkan kepada keistimewaan Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita tiru. Ya, kalaupun bisa tiru, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bisa begini jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ada, ya. Tetapi sekali lagi manusia biasa seperti kita ini tidak memiliki keistimewaan seperti ini. Nah, maka dengan keistimewaan ini ya kita tidak perlu kemudian berusaha nanti dokter mata tidak laku kan. Kalau kita ada orang yang wah diludahi kemudian didoakan langsung sembuh ya. Ini dokter mata tidak laku. Nanti saya nggak pakai kacamata. Nah, kemudian yang keempat, jadi di sini disebutkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika ada Rasulullah menyampaikan informasi berita tentang seseorang yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin, ini sahabat-sahabat ini semuanya berharap saya yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Artinya mereka memiliki kesungguhan dalam mencintai Allah dan Rasulnya, memiliki harapan ya, bahwa mereka akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang penting, bahwa setiap mukmin, setiap muslim ini harus berusaha untuk menjadikan dirinya ini terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keimanan, ya, termasuk dalam strategi peperangan. Nah, meskipun kemudian dalam kenyataannya Rasulullah SAW memilih Ali bin Abi Thalib, dan ketika Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat itu tidak kemudian wah kok sing dipilih Ali bukan saya, aku gak mau perang gak begitu. Jadi begitu yang ditunjuk oleh Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat semuanya ridho, semuanya tetap ikut berjuang. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Jadi nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada kemudian karena tidak dipilih, ya, kemudian mutung, nggak ada. Ini kualitas keimanannya sahabat itu sedemikian rupa.
Jadi mereka ridho kepada Allah, mereka ridho kepada Rasulullah, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat itu menerima dengan senang hati dan tetap berjuang. Nah, coba bayangkan kalau di tempat kita misalnya, wah kalau nggak ditunjuk jadi pemimpin, atau misalnya kita ambisi untuk jadi pemimpin, kemudian kok tidak jadi pemimpin, wah sudah mutung, wah sesuk meneh aku rak. Nah ini tidak baik. Nah ini sahabat-sahabat demikian. Inilah yang perlu kita contoh. Jadi ketika ada sebuah suksesi atau sebuah di dalam musyawarah, gitu ya, ada pengambilan keputusan, misalnya, ide kita kok tidak dilakukan atau tidak diterima, ya sudah. Yang di keputusan itulah yang kita sepakati, kemudian kita laksanakan bersama. Ya. Masalah kemudian hasilnya seperti apa, ya itu urusan belakangan. Tetapi bahwa pengambilan keputusan itu kita ridho, kita lakukan bersama-sama dengan ikhlas. Nah inilah sahabat-sahabat demikian. Mereka sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, nah ini yang terakhir, gitu ya. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan ya terkait dengan ajakan untuk ini, bahwa keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan, yang melalui perantara dia itu menjadikan seseorang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada seseorang itu mendapat unta merah. Jadi unta merah dalam tradisi bahasa Arab, unta merah ini adalah unta yang istimewa, yang harganya sangat mahal. Jadi kalau unta biasa itu mungkin harganya sekarang setara misalnya 20 juta, maka unta merah itu harganya bisa 5 sampai 6 kali lipatnya. Jadi bisa sampai 100 juta. Unta merah itu saking istimewanya, jadi tidak banyak orang Arab yang memiliki unta merah, dan unta merah ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang Arab. Punya unta merah itu luar biasa, orang yang hebat dan orang disegani. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan atau memberikan informasi bahwa kalau kamu mau berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, kemudian ada orang itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kamu, maka pahalanya atau kebaikan yang akan kamu peroleh itu lebih baik daripada kamu memperoleh unta merah. Jadi sahabat-sahabat begitu mendengar amsal ini, ya, permisalan seperti ini, senang sekali. Jadi maka kemudian mereka berjuang, ya, mereka berjihad fisabilillah, kemudian berusaha untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Motivasinya itu karena di situ ada pahala jariah, pahala yang luar biasa yang akan diraih atau didapatkan orang yang mau berdakwah dan menyampaikan Islam kepada orang lain. Nah inilah yang kemudian patut kita tiru, patut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak henti-hentinya mari kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ya. Dan alangkah dahsyatnya, ya, kalau kita termasuk di antara hamba Allah yang diberi nikmat untuk bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Nah, dan itu tidak terjadi serta-merta, itu pasti butuh perjuangan. Nah inilah yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jemaah sekalian, itu satu hadis, ya, tentang keutamaan bagi kita untuk menyampaikan dakwah, ya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, karena pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa menyeru kebaikan dan kemudian diikuti oleh orang, ya, atau seseorang itu mendapat hidayah melalui perantara dia, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Ya, semoga satu hadis ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan kepada siapa saja yang kita temui, ya, tidak harus
Muslim atau non Muslim ya, karena di dalam kisah ini ya Ali bin Abi Thalib memerangi orang Yahudi. Ya, kemudian setelah perang orang-orang Yahudi banyak yang masuk Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aghfiru minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi